Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mencoba memaparkan tugas dari mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Topik kedua, ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Yang pertama ada Nida Alfi Iswara, yang kedua Niken Dwi Saraswati, dan yang ketiga Nila Saada. Kami di sini akan mencoba memaparkan topik kedua, ruang kolaborasi lembar kerja 2.4. Pertanyaan pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Menurut kelompok kami, tantangan bagi guru untuk menjadi teladan bagi peserta didik itu sangat banyak. Di antaranya, guru mampu mengatur semua tuntutan pembelajaran. Guru juga harus tahu bagaimana menjadi pendidik yang dapat mengelola diri dalam mengenal emosi ketika berhadapan dengan peserta didik di dalam kelas. Guru juga harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu, guru harus bisa mengetahui kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang beragam. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas didasarkan pada pengalaman mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Menurut kelompok kami, terkadang seorang guru belum mampu seutuhnya untuk mengelola diri dan mengenal emosi. Misalnya dalam mengondisikan peserta didik yang terkadang sulit untuk dikendalikan dalam proses pembelajaran. Dan terkadang pula guru tidak bisa membendung emosinya. Tidak hanya itu, pola dan sikap guru yang tegas sering disalahartikan berkesan galak sehingga menyebabkan peserta didik memiliki kekhawatiran selama proses pembelajaran. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Menurut kelompok kami, cara sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional dapat membuat peraturan yang dipatuhi oleh semua warga sekolah sebagai kontrol diri bagi setiap individunya. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran, menyediakan ekstrakurikuler yang beragam, mengikuti beberapa pelatihan atau seminar guna menunjang kompetensi sosial emosional, serta membudayakan kegiatan yang mendukung pembelajaran sosial emosional seperti sholat berjamaah. Terkait hal tersebut, tantangan bagi sekolah adalah memastikan peraturan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik, pengadaan sarana prasarana dengan biaya yang banyak, sulitnya mencari pelatihan terkait kompetensi sosial emosional, dan keterbatasan kemampuan guru dalam memahami kompetensi sosial emosional. Apakah karakteristik siswa bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Menurut kelompok kami, hal tersebut sangat mempengaruhi karena dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru harus mengetahui karakteristik peserta didik sebagai acuan menyusun pembelajaran yang efektif. Karena peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran di mana karakter peserta didik tersebut adalah sesuatu yang unik dan beragam, sehingga dalam penerapan pembelajarannya harus memenuhi kebutuhan setiap individu peserta didik. Apakah karakteristik siswa bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional?
Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Selanjutnya, untuk kendala yang sering dihadapi adalah peserta didik memiliki penanganan yang berbeda-beda berdasarkan karakteristiknya, sehingga guru harus benar-benar menyiapkan rancangan pembelajaran yang tepat. Selain itu, guru juga dapat membiasakan untuk memberikan peserta didik tugas secara berkelompok, mengenali dan membangun kedekatan dengan peserta didik agar mudah mengetahui karakteristik yang ada seperti mudah marah, pendiam, membuat kegaduhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kelompok kami juga akan membahas mengenai topik 2, ruang kolaborasi, lembar kerja 2.5. Kami akan membahas mengenai film yang berjudul Laskar Pelangi. Hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton film Laskar Pelangi. Hal penting yang muncul di pikiran kami pertama kali saat menonton film Laskar Pelangi adalah kegigihan belajar, semangat, dan kebermanfaatan dari persahabatan dan kerjasama untuk mencapai tujuan. Dalam film ini menggambarkan cara bagaimana anak-anak dapat mencapai impian, mengatasi berbagai masalah seperti kurangnya fasilitas pendidikan, biaya sekolah, dan ketidaksetujuan orang tua. Di mana guru yang baik dalam film ini juga ditunjukkan sebagai agen perubahan positif yang membawa dampak besar terhadap peserta didik mereka. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Menurut kelompok kami, dalam film Laskar Pelangi, guru menjadi seorang pejuang yang menjadikan pendidikan sebagai hal penting bagi anak-anak di desa tersebut, di mana guru menjadi agen perubahan dengan membantu murid untuk menguasai materi pembelajaran dengan sarana prasarana yang seadanya. Dengan adanya guru memberikan perubahan dan tambahnya ilmu pengetahuan, dengan begitu kami memahami bahwa menjadi agen perubahan itu tidaklah mudah dan membutuhkan tekad yang kuat, di mana berdasarkan film tersebut guru menjadi agen perubahan sudah dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan baik, sehingga mampu memberikan contoh penerapan sosial emosional kepada orang lain, terutama kepada peserta didiknya. Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut, dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Kelompok kami akan mencoba membahas mengenai film yang berjudul Dead Poets Society. Dead Poets Society adalah film drama tahun 1989 yang bercerita tentang guru bernama John Keating yang datang ke sebuah sekolah elit tentara laki-laki di New England, di mana Keating itu mengajarkan siswa tentang apresiasi seni yang berbeda dan cara baru berpikir yang menantang, di mana guru tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri sendiri dan berdiri untuk apa yang mereka percayai. Dari film ini, kita bisa belajar bahwa guru yang baik menjadi agen perubahan yang efektif. Mereka dapat menginspirasi siswa dengan memberikan motivasi dan dorongan serta mengajarkan nilai-nilai moral, di mana guru yang dapat memberikan siswa kebebasan dalam mengeksplor materi, serta guru yang baik dapat mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan kreatif. Kemudian juga akan mereview film yang berjudul Sekolah Rimba. Sekolah Rimba adalah film drama musikal Indonesia
yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Rio yang dipaksa oleh ibunya untuk bersekolah di sekolah rimba, di mana di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis saja, tetapi juga membantu anak-anak atau murid menemukan jati diri melalui musik. Nah, film ini mengajarkan bahwa dengan memiliki rasa percaya diri dan kreativitas, maka akan mencapai tujuannya. Dari film Sekolah Rimba, kita bisa belajar tentang pentingnya guru dalam mendorong perubahan positif di dalam sebuah sekolah. Guru di Sekolah Rimba menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan berdampak positif bagi siswanya, di mana guru memiliki kemampuan untuk memberikan inspirasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk siswa berkembang menjadi individu yang berkualitas. Berdasarkan film Dead Society, kita dapat belajar bahwa seseorang harus mengejar mimpi dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Hal ini penting dikarenakan seseorang memiliki minat dan membuat keputusan yang membuat mereka bahagia. Dengan hal tersebut dapat membantu siswa memberikan kepercayaan diri dan pemahaman bagaimana cara mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu, dari film Sekolah Rimba, kita dapat belajar bahwa kita harus berani mengambil risiko dan tetap terbuka terhadap ide baru, di mana ini penting untuk pembelajaran sosial emosional, karena orang yang berani mengambil risiko akan lebih mampu untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang berbeda-beda, serta mengembangkan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada tugas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.